Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Agus Saputra. Nomor induk mahasiswa 3120029. Saya mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern Kontemporer, yang dimana tugas daripada ujian tengah semester atau UTS ini adalah membuat video dengan 5 menit minimal durasi yang berisikan isu-isu kontemporer dan juga ayat-ayat yang terkorelasi dengan isu tersebut, kemudian ditafsirkan dengan salah satu penafsiran yang masyhur serta urgensi daripada penafsiran tersebut agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Isu yang akan saya angkat pada video kali ini adalah mengenai pembatalan daripada Piala Dunia U20 yang akan diadakan di Indonesia. Pembatalan tersebut dilansir oleh FIFA pada beberapa pekan yang lalu dan menuai beberapa kontroversi dan juga pro kontra, baik yang dilakukan masyarakat maupun elemen-elemen negara. Ada yang mengatakan bahwasanya pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini memakan banyak sekali biaya yang bisa meningkatkan perekonomian dan juga menstabilkan perekonomian yang kemarin pada saat pandemi sempat menurun secara drastis. Hal tersebut juga diperkuat dengan beberapa pemain daripada U20 yang dipersiapkan untuk mengikuti Piala Dunia tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya mimpi mereka dipatahkan saat mendengar berita bahwa Piala Dunia dibatalkan diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumahnya. Sementara itu, kepala presiden ataupun presiden lah ya kita menyebutnya, Pak Jokowi menjelaskan bahwasanya mengungkapkan di beberapa platform sosial media bahwa beliau menyatakan kecewa dan sampai beliau mengatakan hal tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita semua perhatikan tidak hanya berpatok pada kementerian maupun jajaran pemerintahan, tetapi kita juga sebagai masyarakat agar dapat memahami dan juga mengerti apa problematika yang sebenarnya yang sudah diputuskan oleh FIFA sendiri. Kemudian tidak hanya Pak Jokowi saja, Gubernur dari Bali Wayan Koestro, kemudian Pak Wali Kota Solo yaitu anak Pak Jokowi sendiri, Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah juga menyatakan bahwa mereka kecewa dan mereka juga menganggap ini bukanlah perihal soal politik. Kemudian juga diterangkan oleh salah satu peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mbak Puput ya, bahwasanya pembatalan tersebut tidak jauh dari hal politik. Kemudian ada juga salah satu seorang dosen yang membidangi politik ataupun pengamat dalam komunikasi politik ya di salah satu universitas multimedia Nusantara. Beliau adalah Silvanus Alvin yang menyatakan bahwasanya hal tersebut agaknya memang sedikit menyerempet dengan politik, namun generasi milenial ataupun generasi Z lebih memahami bahwasanya yang dibutuhkan pada saat pemilu 2024 nanti bukanlah mereka yang menyatakan bahwasanya tidak akan korupsi ataupun tidak akan melakukan tindakan pidana,
Namun yang generasi Z ataupun generasi milenial butuhkan adalah mereka yang akan menjadi pemimpin, adalah orang-orang yang paham dan juga mengaplikasikan hak asasi manusia. Seperti itu. Nah, hal tersebut juga termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang kurang lebih artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawakan berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan kebodohan ataupun menimpakan musibah dengan ketidaktahuan itu kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan yang sudah kamu lakukan, seperti menyebar hal-hal tersebut. Nah, penafsiran dari Quran surat Al-Hujurat itu sendiri penting dilakukan agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kebutuhan ataupun ketidaktahuan yang diberikan kepada suatu kaum atau suatu kelompok. Nah, pada intinya kita harus berhati-hati dalam menerima suatu berita agar kita terhindar dari penyesalan ketika kita sudah menyebarkan hal tersebut. Nah, urgensinya ataupun seberapa penting sih penafsiran tersebut, karena dewasa ini kita sering menerima berita, menerima suatu kabar yang entah dari mana asal usulnya, entah dari mana sebab musababnya, kita hanya menerima secara mentah-mentah. Nah, pentingnya kita dapat memahami bahwasanya pemikiran tersebut tidak hanya berjangka pada pemikiran yang pendek, namun kita dapat berpikir secara panjang, berpikir secara lebih matang dan lebih jauh agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan penyesalan ketika kita sudah melakukan atas persepsi kita yang terkadang ceroboh. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi. Nah, komunikasi tersebut bisa terjalin dengan adanya rasa kepercayaan, dan rasa kepercayaan tersebut dapat tercipta ketika antara satu pihak dengan pihak yang lain terjadi transparansi ataupun pengaktualan validasi data agar semuanya dapat terintegrasi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya Arya Agus Saputra pamit undur diri. Jika ada kesalahan hanya menyempurnakan kemanusiaan saya, dan jika ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.